Shalom, saudara-saudara di Makassar, dalam gereja Rock Makassar yang dikasihi Tuhan. Selamat ketemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita selamat berbakti dalam anugerah dan kemurahan Raja di atas segala Raja, King of King Jesus Christ. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Jonathan dan Pastor Ina dan juga seluruh leadership di gereja Rock Makassar yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan kepada tengah-tengah saudara. Nah, sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita minta biarlah Tuhan Roh Kudus yang berbicara kepada kita semuanya. Bapa, hamba mengucap syukur dan hamba berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini, pada pagi ini kami boleh kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan Kau sudah berikan firman ke dalam hatiku untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu di Makassar. Dan biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulutku bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, bukan karena aku layak, tetapi semuanya hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Kau mengurapi setiap bibir lidahku, mengeluarkan hanya apa yang Kau mau disampaikan untuk umat-Mu, untuk membangun kerajaan-Mu di gereja Rock Makassar. Dalam nama Yesus, sembunyikan hamba-Mu dari semua apapun yang hamba bisa. Hanya biarlah kuasa dan kemuliaan-Mu yang nampak, yang nyata bagi seluruh umat-Mu di Makassar. Pakai Tuhan setiap perkataan untuk membangun, setiap perkataan untuk memberkati, setiap perkataan yang keluar dari mulutku untuk menyembuhkan, untuk membebat, menghibur, bahkan untuk melakukan mujizat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berjanji bukan cuma hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Sekali lagi mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menaruh dalam hati saya beberapa firman yang disampaikan, yang akan saya sampaikan hari ini. Dan yang terambil di dalam Yesaya 49 dari seluruh pasal, tetapi karena ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan juga ke gereja kami di Rock Sydney, saya bagi dalam 5 seri, tetapi hari ini saya hanya ambil bagian 1 seri saja untuk saya sampaikan kepada Anda di Makassar. Nah, untuk latar belakang cerita daripada Yesaya 49, ini diambil dari waktu bangsa Israel dididik dan disiplin oleh Tuhan, karena mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka sudah meninggalkan kasih kepada Tuhan, mereka sudah menyembah berhala dan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah, bahkan dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Dan orang-orang penting, nobleman, orang-orang hebat, mereka dibawa ke Babilonia untuk dijadikan budak di sana. Dan lebih parah lagi keadaan bangsa Israel, bahkan kota Yerusalem hancur lebur berantakan, tinggal puing-puing berserakan, bait Allah sendiri dijajah dan diambil, seluruh perabot-perabotnya dibawa ke Babilonia. Dan inilah keadaan yang sedang terjadi di dalam Yesaya 49. Dan waktu Yesaya 49 ayat ke-1, Tuhan berkata selesai disiplinnya, selesai didikannya untuk bangsa Israel, Tuhan akan memulihkan lewat seorang hambanya. Dan siapa dia? Dia adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus, itu yang disebut Israel rohani. Dan saya tidak akan membahas itu lebih banyak, tetapi Tuhan sedang merencanakan pemulihan bagi Israel. Dan pada waktu Tuhan mengungkapkan pemulihan ini kepada bangsa Israel, bangsa Israel yang ada di Babilonia, di tanah jajahan Babilonia, dia tidak percaya, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat, apa yang sedang mereka alami adalah puing-puing kehancuran. Apa yang sedang mereka rasakan adalah belenggu penjajahan Babilonia. Mereka diperbudak di sana, mereka dijadikan hamba di sana. Dan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, bahkan belum terjadi pergerakan, belum terjadi apapun, tiba-tiba muncul Nabi Yesaya dan menubuatkan bahwa seorang hamba akan
turun dari surga dan akan membawa berkat dan akan memulihkan bangsa Israel. Tetapi yang terjadi adalah mereka berkata, mereka tidak percaya. Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-49, pada waktu sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana dikatakan Tuhan mau bangsa Israel bersorak-sorai. Bangsa Israel diminta untuk bersuka cita karena rencana daripada pemulihan Tuhan yang sedang Tuhan rencanakan. Tetapi ayat 14 dikatakan, mari kita baca. Saya baca dalam bahasa Inggris supaya lebih jelas. Yesaya 49 ayat yang ke-14 berkata, "But Zion said, the Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me." Di tengah-tengah Tuhan mengucapkan rencananya, wacananya yang besar untuk penebusan dan pemulihan bangsa Israel. Bahkan pengembalian bangsa Israel dari jajahan Babilonia kepada kota Yerusalem dan akan membangun kembali tembok-temboknya. Bangsa Israel berkata, Zion berkata, "The Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me." Saudara, Tuhan sudah melupakanku dan Tuhan sudah mencampakkanku. Bagaimana mungkin aku bisa dipulihkan? Ini adalah seruan hati saya selama kita menghadapi masa COVID, selama kita menghadapi masa problem, selama kita menghadapi masa lockdown. Hati saya bergejolak, saudara. Hati saya berkata, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Kau izinkan semua ini terjadi? Dan saya mengambil waktu khusus sejak Januari sampai hari ini. Saya berpuasa berseru kepada Tuhan dan meminta apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak ada harapan. Banyak saudara kita yang mati, banyak saudara kita yang terpuruk bisnisnya, banyak saudara kita yang kena COVID, banyak keadaan-keadaan rumah tangga yang goncang, banyak saudara-saudara yang kita kasihi meninggal. Saudara, sepertinya keadaan seperti itu dan hati saya seperti bangsa Israel. God, where are you? Di mana Engkau? Dan inilah jawaban Tuhan. Agustus yang lalu kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-25. Dan Tuhan memberikan bekal ini kepada saya. Dan saya menjadikan ini suatu buklet kecil untuk menjadi 5 seri dalam pelajaran yang saya sampaikan di gereja kami di Rock Sydney. Dan sekarang saya ambil satu serinya saja. Bahwa pada waktu kita di tengah-tengah berteriak, Tuhan sudah melupakan aku, Tuhan sudah meninggalkan aku. Saudara tahu kenapa? Karena kita melihat pada kenyataan, kita melihat kepada realitas, kita melihat kepada keadaan sekitar kita. Sepertinya semuanya uncertainty, tidak ada ketetapan. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu, ayat 15 berkata, Tuhan membantah bangsa Israel dan Tuhan berkata, "Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the sons of her wombs? Even this may forget, yet I will not forget you." Inilah tema yang akan saya sampaikan untuk Anda di Makassar. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 49 ayat yang ke-15 berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia di sini adalah ibu yang melahirkan anak itu, sekalipun ibu bisa melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita semuanya. Meskipun keadaan kita sepertinya meninggalkan kita, meskipun bisnis kita meninggalkan kita, meskipun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, mungkin ada saudara kita, ada orang tua kita, ada papa kita, ada mama kita yang menjadi korban COVID, atau ada banyak hal yang korban COVID mungkin tidak meninggal, tapi ada korban COVID yang lain, yaitu dampak-dampak rumah tangga, dampak bisnis, dampak ekonomi, dampak politik yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi di tengah-tengah puing-puing
di tengah-tengah terseraknya keadaan kita. Yesaya 49 ayat 15 berkata, sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris ada beberapa perkataan yang tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian dalam terjemahan ESV. Can a woman forget her nursing child? Nah, kata nursing child ini tidak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya mengambil kata nursing child, that she should have no compassion on the sons of her womb. Bayi yang di dalam kandungannya ada dalam bahasa Indonesia. Even this may forget, yet I will not forget you. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nursing child adalah merawat bayi yang dikandung, dilahirkan, dan disusui oleh seorang ibu. Perkataan bayi yang disusui ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Hubungan kasih seorang ibu dengan bayi yang disusuinya mempunyai arti yang sangat dalam dan berpengertian yang sangat khusus. Hubungan ibu dengan bayi yang disusuinya adalah hubungan yang berbeda dengan hubungan-hubungan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan mengambil hubungan ibu dengan baby yang dikandung dan disusuinya untuk memberitahu kepada kita gambaran kasih sejati dari Tuhan kepada kita? Ini bukan bicara urusan sentimental emosional, tetapi berbicara tentang sebuah kemurnian, keagungan dari sebuah hubungan kasih yang begitu luar biasa indah. Cinta antara suami dan istri tentu saja sangat dalam. Benar-benar lebih kaya dan lebih banyak yang sangat memuaskan. Tetapi Tuhan memilih jenis hubungan manusia antara ibu dengan baby yang dikandungnya ini secara khusus untuk memberitahu kita sesuatu tentang jati dirinya yang luar biasa. Seperti apakah hubungan ibu menyusui dengan bayinya? Hubungan seorang ibu yang menyusui dengan bayi yang dicintainya tidak hanya dengan sepenuh hati, full heart, tetapi kasihnya ibu kepada bayi yang disusuinya adalah kasih yang tidak bersyarat. Perhatikan ini. Kasih ibu kepada anak yang dikandung dan disusuinya adalah tidak bersyarat. Jika seorang laki-laki atau seorang wanita jatuh cinta kepada pria atau kepada seorang wanita, Anda pasti memilih orang itu. Mereka juga pasti memilih Anda. Anda melakukan sesuatu, mereka melakukan sesuatu. Jika mereka tidak membalas Anda, tidak bisa berjalan bersama dengan dia. Ada kondisi yang harus dipenuhi, ada kemauan, dan ada pilihan, dan ada imbal balik. Tetapi tentu saja ada sesuatu pengaruh yang sangat kuat dan otomatis hubungan antara pria dengan wanita atau yang berikutnya menjadi hubungan suami istri. Berbicara tentang cinta seorang ibu untuk anaknya yang disusui, ini adalah sangat didorong oleh pembawaan alamiah jati diri seorang ibu. Cinta ibu didorong oleh biologisnya. Cinta ibu yang sangat dalam hatinya dimanifestasikan, dibiarkan mengalir. Dan mari kita lihat, saya memberikan 3 buah contoh bagaimana keindahan hubungan kasih ibu dengan bayi yang dikandung dan yang disusuinya. Pertama-tama, hubungan seorang ibu yang menyusui dengan seorang baby yang disusuinya adalah sangat teratur. Mari kita katakan teratur. Keteraturannya ditentukan oleh kebutuhan sang baby. Ada bayi yang membutuhkan susu sangat banyak dari ibunya. Dan ada bayi yang sangat sering frekuensi minta susu dari ibunya. Tetapi secara pasti sang ibu akan memberikan susunya kepada sang bayi dengan secara teratur. Dan kalau ibu itu mau bayinya bertumbuh dengan sehat dan baik, maka ibu harus memenuhinya.
Seorang pakar teologi yang bernama Matthew Henry mengatakan dalam komentarnya seperti ini. Seorang ibu menyusui terutama harus bersikap lembut terhadap bayi yang disusuinya. Maaf, saya bicara lebih dalam. Payudaranya sendiri akan segera menjadi tanda pengingatnya jika dia atau ibu itu melupakan memberikan susu kepada anaknya. Apa yang dimaksud dengan payudara sang ibu akan jadi tanda untuk keteraturan pemberian susu kepada sang bayi? Ini yang kita lihat. By the way, untuk beberapa dari kalian, mungkin pengertian ini sebagai suatu pengetahuan yang baru bagi Anda. Seorang ibu merawat anaknya dengan menyusuinya dengan sangat teratur. Pada waktu dia melepaskan air susu untuk memenuhi kebutuhan hidup babynya, maka ibu itu perhatikan akan merasa sakit. Payudaranya akan sakit. Kenapa? Karena sang baby mungkin menggigitnya. Iya, cinta antara pria dengan wanita, kata orang berjuta rasanya sangat indah. Nah, itu juga adalah hasil pekerjaan hormon di dalam diri kita. Waktu seorang remaja bertumbuh, hormonnya menjadi terus bertambah dan kita akan mendambakan pasangan hidup, dan karena hormon itu terus bertumbuh dan mendorong kita untuk melakukannya. Tetapi hubungan ibu dengan bayinya tidak seperti itu. Setiap kali ibu memberikan susu kepada baby yang disusuinya, mungkin memakan waktu berbelas-belas atau berpuluh menit, sang ibu akan merasakan kesakitan karena puting susunya digigit oleh baby. Apalagi kalau baby itu sudah mulai tumbuh gigi. Perhatikan di sini. Tetapi jika sang ibu tidak memberikan susunya untuk memenuhi kebutuhan bayi yang dicintainya, maka sang ibu juga akan merasakan kesakitan yang sangat pada payudaranya. Memberikan susu kepada bayinya, sang ibu merasakan sakit. Tetapi kalau sang ibu tidak memberikan susu kepada bayinya, maka payudaranya pun akan merasa sangat sakit dan bisa menjadi suatu infeksi dari susu yang mengeras di dalamnya. Nah, semua pilihan yang dihadapi oleh ibu untuk menyusui bayinya adalah sama, sakit. Tetapi pilihan yang menyakitkan bagi sang ibu itu justru mendatangkan sumber kehidupan bagi sang baby. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan harus dilakukan dengan secara teratur dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai sang bayi itu bertumbuh dan akhirnya dari sapi susu. Nah, sekarang kita lihat secara rohani. Pengertiannya adalah Tuhan kita akan mengalami kesakitan pada saat Dia memberikan kasih kepada kita. Yaitu dengan secara rela Dia mati di kayu salib untuk memberikan kasih yang mendatangkan kehidupan lebih daripada seorang ibu yang memberikan susu kepada bayinya. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kasih yang menjadi sumber kehidupan pada kita semua anak-anaknya, maka dia akan mengalami kesakitan yang sangat di dalam rohnya, sehingga dia tidak mungkin tidak memberikan semua kebutuhan hidup kita untuk hidup dan bertumbuh dengan baik dan sehat bagi dia. Sudah perhatikan, secara rohani Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kebutuhan kepada kita, dia harus menyangkali jati dirinya, dan dia harus melanggar firman-Nya, dan dia harus menyangkal seluruh keberadaannya, bahwa dia berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang abadi, dan aku tidak pernah berubah, dan aku tidak akan membiarkan kamu. Jadi dua-dua sakit. Kalau dia melakukan kasihnya untuk kita, dia sakit mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak melakukan kasihnya, dia lebih sakit makan dalam, karena dia harus menyangkali jati dirinya. Saudara, itulah pilihan bagi Tuhan. Sehingga saya mau berkata, Tuhan memilih untuk mengasihi kita, dan dia mati di kayu salib. Yang kedua, arti kasih Tuhan melebihi kasih seorang ibu adalah sangat lembut dan penuh dengan
emosional. Nah, banyak orang berkata Tuhan tidak membutuhkan emosional. Saudara, camkan baik-baik. Tuhan kita yang menciptakan emosional. Tetapi jangan pakai emosional untuk hal yang salah, tetapi untuk mengasihi Tuhan dengan dorongan emosi yang benar. Itu juga tidak salah. Sering seiring dengan pemberian susu kepada bayi yang mendatangkan perasaan luar biasa dan pengasihan dan juga pengasuhan yang penuh dengan emosional dari seorang ibu, terkadang pemberian susu membawa sebuah perasaan. Terkadang perasaan dan pikiran membawa susu. Karena contohnya gini, pada waktu seorang ibu menyusui anaknya, dia melampiaskan emosinya, dia meluarkan kasih sayangnya, dia mengelus dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu seorang ibu penuh dengan emosional dan tertekan dan tidak menghasilkan susu, saudara perhatikan, dua hal ini terjadi. Bahwa emosional sangat mempengaruhi produksi susu. Saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Waktu anak saya yang pertama, Shirley, lahir dan beberapa hari kemudian didiagnosa sakit dan harus diinfus dan diare. Saudara perhatikan, istri saya stres. Karena dia stres, tidak bisa memproduksi susu. Air susunya berhenti dan stop. Sehingga anak saya menjadi anak sapi, yaitu minum susu sapi, saudara. Ya, saudara perhatikan. Emosional sangat mempengaruhi susu, produktivitasnya, dan juga kelembutannya. Bayi itu bagian dari jati diri seorang ibu. Saat sang ibu memikirkan pikiran cinta, susu akan datang. Tetapi pada waktu sang ibu stres dan susah, maka produksi susunya akan bisa terganggu dan malah bisa stop. Saudara perhatikan di sini. Pada waktu menyusui, sang ibu merasakan dan menyalurkan kelembutan yang luar biasa. Dia mengambil bayi itu, dia menggendong dan mendekatkan ke dadanya, dan dia menyusui. Dan pada waktu dia menyusui, dia melihat betapa lembutnya wajahnya, betapa lembutnya rambutnya, betapa lucunya mungilnya dan lain sebagainya, digerakkan oleh jati dirinya dan memberikan perawatan yang sangat rinci dan lembut ini seorang ibu kepada bayinya. Yang ketiga sekarang, kasih Tuhan melebihi kasih seorang ibu. Kasih ibu benar-benar tanpa syarat. Ketika Anda menjalin hubungan dengan suami dan istri, atau Anda melihat Anda terlibat, orang bilang jatuh cinta atau asmara dengan seseorang, Anda harus ada timbal balik. Orang lain harus melakukan sesuatu kembali. Orang bilang cinta antara pria dengan wanita tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Harus ada imbal balik. Tetapi di sini, cinta seorang ibu kepada baby yang disusuinya itu tidak perlu imbal balik. Dan didorong oleh kasih yang sepihak. Dari kasih seorang ibu yang penuh dengan lembut, penuh dengan perhatian, penuh dengan sesuatu yang ingin memberi hidup Anda tanpa berhenti. Segala sesuatu dalam kehidupan Anda pasti akan disalurkan lewat hubungan antara ibu dengan anak. Dan saudara perhatikan, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun, dan anak itu disusui oleh ibu. Dan pada waktu anak itu disusui oleh ibu, anak itu selesai disusui, diangkat, ditepuk-tepuk supaya bersendawa, supaya gelogean, gitu loh ya. Tetapi bisakah baby itu berkata, "Mami, thank you, Mami"? Belum bisa. Pada waktu anak itu bersendawa atau tidak bersendawa dan tidak mengucapkan terima kasih, apakah Anda berhenti untuk tidak memberikan susu karena nggak tahu terima kasih? Tidak. Kita terus melakukannya, Apakah Anda lihat di sini bagaimana tanpa syarat, tanpa ada imbal balik, tidak peduli apa yang dilakukan bayi itu,
Seperti apa rupa bayi itu? Anak bayi itu mungkin tidak pantas mendapatkannya, tetapi sang ibu tetap melakukannya dengan benar-benar teratur, dengan benar-benar lembut dan tanpa syarat. Bayangkan, Tuhan memilih jenis hubungan kasih ibu dengan baby yang disusuinya. Dan dia mau berkata, hubunganku dengan engkau, kasihku dengan engkau jauh lebih dari itu. Dia mengatakan, itulah bagaimana aku berhubungan dengan engkau. Inilah satu gambaran yang dapat aku berikan kepada engkau untuk memberi engkau betapa kuat dan betapa detail dan betapa aku sangat mencintaimu tanpa syarat. Mari kita kembali ke ayat kita. Kembali saya bacakan di dalam Yesaya 49 ayat 15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the sons of her wombs? Even these may forget, yet I will not forget you. Maaf, sekarang saya agak berbahasa Inggris dan saya mau berkata begini. What is the meaning of the sons of her womb? Anak dari kandungannya atau anak dari yang dikandungannya. Nah, saudara, dalam pengertian bahasa Ibrani, the word mercy in Hebrew adalah diucapkan dalam kata rachamin. Saya ulang, rachamin. Karena itu kata mercy, kata kasih karunia, diterjemahkan dengan rachamin. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah bentuk jamak atau plural. Dan sangat menarik, bentuk singular dari rachamin adalah raham. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering kenal rahim. Nah, raham, rahim. Berbicara tentang womb, kandungan. Jadi rahim atau mercy dalam bentuk singular, kasih karunia dalam bentuk tunggal, digambarkan dengan rahim, womb. Nah, kita lihat di dalam pengertian dari Alkitab yang berbicara tentang rahim itu seperti apa. Kita buka dalam Lukas 1 ayat 57 dan 58. Lukas 1 ayat 57 dan 58 berkata demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kita tahu siapa Elisabet? Dia adalah ibu daripada John the Baptist. Nah, tetapi kita tahu bahwa dia adalah seorang ibu yang mandul. Dan rahimnya tertutup. Orang mandul dikatakan rahimnya tertutup. Ayat 58 berkata demikian. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Sudah perhatikan, ketika Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya. Tuhan menunjukkan rahmat-Nya di sini. Kata rahmat itu berarti ada hubungannya dengan rahim, kandungannya. Dan itu adalah mercy, kasih karunia. Jadi kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 58, kata kandungan adalah sangat dekat atau identik dengan mercy dan diterjemahkan rahim. Nah, ketika Tuhan berkata, seorang ibu mungkin bisa lupa akan kandungannya, apa yang dikatakannya adalah ibu memang bisa lupa akan bayinya. Alam natural seorang ibu kita tahu. Ada banyak sekarang kita lihat. Seorang ibu bisa merupakan anak yang dari rahimnya. Menggugurkan kandungan contohnya. Bahkan seorang ibu ada yang rela membunuh bayinya. Seorang ibu ada yang membiarkan bayinya dibuang di tong sampah dan lain sebagainya. Nah, kita tidak melihat itu yang negatif. Tetapi kita mau melihat bagaimana kasih Tuhan dalam menjamah rahim seorang ibu. Itu adalah gambaran bagaimana kasih karunia Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan berkata,
ibu yang kurang ajar, ibu yang betul-betul meninggalkan anak kandungannya. Tetapi Tuhan mau berkata, cintaku kepadamu tidak sama dengan seperti ibu-ibu itu. Cinta ibu kepada anak yang tadi saya katakan, yang luar biasa adalah yang tanpa pamrih, yang teratur, yang rela berkorban. Tetapi cinta Tuhan kepada kita lebih daripada cinta itu. Cinta Tuhan kepada kita tidak tergoncangkan dengan keadaan apapun. Karena cintaku kepadamu adalah cinta kasih yang abadi, yang tidak tergoncangkan. Anda melihat titik sebenarnya di sini. Dia bukan mengatakan lihat cinta seorang ibu, tetapi dia berkata lihat cinta seorang ibu, tetapi lihat kepada cintaku lebih kuat. Lihat kepada cinta seorang ibu, tetapi cintaku lebih besar. Lihat kepada cinta seorang ibu, tetapi cintaku lebih tidak bersyarat. Lihat kepada cinta seorang ibu, tapi cintaku lebih detail dan abadi. Nah, saudara perhatikan di sini. Saya nggak setuju dengan pendapat orang berkata surga ada di telapak kaki seorang ibu. Enggak, saudara. Surga ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan saya juga nggak setuju kalau orang berkata cinta ibu adalah abadi. Saudara, nggak ada cinta seorang ibu, seorang bapak yang abadi. Saudara tahu kenapa? Karena ibu dan bapak sendiri tidak abadi. Dia hidup terbatas sampai kepada kematiannya. Begitu dia mati, dia tidak bisa lagi mengekspresikan cintanya kepada anak-anaknya. Dia akan tinggal dalam dunia yang lain. Saudara, jadi jangan percaya kalau ada orang bilang kasih ibu, kasih yang abadi. Enggak. Yang abadi cuma satu. Kasih Tuhan yang abadi, yang tidak berubah, yang tidak tergoncangkan dengan apapun. Nah, sekarang mari kita lihat jauh lebih dalam. Paulus melukiskan kasih sayang Tuhan kepada kita adalah seperti kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah kepada anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya, dan Paulus Paulus mengatakannya kepada sidang jemaat di Tesalonika. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal kedua ayat ke-7 sampai ke-12. Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12 berkata demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, saudara, dalam ayat 9 sampai ayat 12 itu tentang kasih bapak kepada anaknya. Saya tidak membahasnya karena kita sekarang sedang membahas kasih ibu kepada anaknya. Kita lihat di sini ayat 7 berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, saudara, lagi-lagi kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam ESV dikatakan dalam ayat yang ke-7, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. But we were gentle among you, like a nursing mother, taking care her own children. Saya repeat, like a nursing mother, taking care of her own children. Ayat 8. So being affectionately desirous of you, and we are ready to share with you not only the gospel of God, but our own self, because you had become a very dear to us. Saudara, dikatakan di sini oleh Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika bahwa kami berlaku ramah, sama seperti, bukan ramah sebetulnya, adalah berlaku lemah lembut, gentle, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kasih sayang Tuhan kepada kita. Saudara, gak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Demikian affectionate kasih sayangnya kepada kita besar. Bukan saja rela membagikan apapun yang ada di dalam dirinya. Itu gambaran dari seorang ibu yang mengasihi anaknya.
kasih Tuhan lebih dan lebih lagi dari itu. Nah, sekarang kita lihat kepada seorang tokoh Alkitab yang lain. Raja Daud, dikatakan oleh Raja Daud, ketika dia dalam kedukaan dan sengsara yang luar biasa, bahwa Tuhan yang sangat mengasihinya juga tahu berapa banyak air mata yang mengalir di pipinya. Kita buka dalam Mazmur 56 maaf. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sekali lagi, Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya mungkin bisa menangis bersama dengan anaknya, mungkin bisa meneteskan air mata bersama dengan anaknya, tetapi tidak ada seorang ibu yang mengetahui berapa jumlah air mata yang ada di dalam, yang sudah dicurahkan oleh anaknya. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan berkata, bahkan seorang ibu tidak tahu berapa banyak air mata yang tercurah. Tetapi Tuhan sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Dia tahu berapa banyak air mata yang sudah tercurah. Bahkan Tuhan menampung di dalam cawannya. Saudara, waktu engkau dalam keadaan depresi, waktu engkau merasa ditinggalkan, waktu engkau merasakan dalam keadaan apapun, kita menangis. Menangislah di mata Tuhan. Jangan menangis curhat kepada orang lain. Dan menangis curhat kepada siapapun. Tapi menangislah di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan bawa cawannya, Tuhan tampung air matamu. Tuhan mengelus kita. Tuhan menjawab kita. Tuhan menjamah kita. Lebih daripada seorang ibu. Nah, saudara, perhatikan ini. Yang berikutnya kita akan lihat siapa lagi yang Tuhan maksudkan. Bahwa sesungguhnya seorang ibu, cintaku melampaui itu. Dan cinta Tuhan sungguh luar biasa. Nah, saudara, sangat sulit untuk kita percaya bahwa Tuhan mau berkata, aku didorong oleh kekuatan pribadiku sendiri untuk mencintaimu melebihi seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Ini benar-benar sangat pribadi dan pribadiku yang sejati tidak akan pernah berubah. Saudara, Tuhan dia maha suci. Dia adalah seorang hakim yang agung dan adil. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah baca dan kita sudah pelajari bahwa Tuhan bisa marah. Tuhan bisa marah. Kenapa dia marah? Karena dia adalah Allah yang adil. Karena dia adalah Allah yang kudus. Dia marah kepada dosa. Dia marah kepada kehancuran. Dia marah kepada keadaan-keadaan yang tidak sesuai yang terjadi dalam diri kita. Saudara, tetapi ingat bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan mau berkata, aku marah kepada kesalahanmu, tetapi aku tidak menghukum kamu. Aku adil, aku tidak toleran dengan keadaanmu, tetapi aku ambil dan aku tebus dengan darahku sendiri. Adalah sangat sulit untuk kita bisa percaya. Dia berkata, aku sakit dan tidak mungkin aku tidak melakukan kasih abadiku kepadamu. Karena pada waktu aku tidak melakukannya, maka aku bertentangan dengan firman dan pribadiku. Tetapi aku pun sangat sakit jika aku memberikan seluruh kebutuhan hidupmu. Kenapa? Karena untuk itu aku harus disalib. Dua-dua pilihan Tuhan adalah sakit. Tetapi Tuhan memilih untuk salib disakitkan di atas kayu salib. Nah, dalam waktu yang beberapa menit ini, saya ingin kita melihat beberapa bukti yang kuat secara biblikal bagaimana kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita buka Mazmur 27 ayat yang ke-10. Raja Daud berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Sudah perhatikan. Banyak kita dengar orang tua mengusir anaknya. Banyak kita dengar orang tua menulis iklan di koran
Mulai hari ini putus hubungan dengan anak ini. Semua perbuatannya di luar tanggung jawab kami. Orang tua yang sangat mengasihi anaknya bisa kecewa dan bisa luka dan bisa melupakan anaknya karena anaknya mungkin salah. Saya tidak berkata bahwa kita tidak salah. Saya tidak berkata bahwa kita tidak mungkin tidak melakukan hal-hal yang melukai dan menyakiti Tuhan. Tetapi saya mau berkata, apapun yang saudara dan saya lakukan, dosa apapun yang saudara dan saya perbuat, kasih Tuhan tidak berubah. Dia sudah mati di kayu salib dan dia tidak akan mungkin pasang pengumuman, mulai hari ini aku putus hubungan dengan Samuel Yusuf. Tidak. Tetapi dia mau berkata, setiap saat aku mau berkorban, aku mau sakit, aku mau mati untuk menebus dosamu. Karena aku adil. Saudara perhatikan, banyak kali kita berpikir Tuhan mengampuni. Saya mau berkata enggak, Tuhan tidak mengampuni kita. Mengampuni ini begini, kalau saya berhutang kepada Anda, lalu Anda kata, oke, aku ampuni, aku bebaskan. Selesai. Tetapi tidak, yang terjadi dengan firman Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak mengampuni. Saya berhutang kepada Anda. Tidak selesai dengan pengampunan. Tetapi Tuhan datang membayarkan hutang saya kepada Anda. Sehingga Tuhan menjadi orang yang dikorbankan untuk menggantikan hukuman dan hutang yang kita punya. Dia kata lain, dia menebus. Dia mengampuni kita dengan menebus dosa kita. Ini poin yang paling penting. Bukan cuma sekedar mengampuni karena dia berkuasa. Oke, aku ampuni. Tidak demikian. Karena itu melanggar jati diri keadilannya. Nah, saudara, kita lihat yang berikutnya. Sekarang kita maju ke perjanjian baru. Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, perhatikan di sini, Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut atau kematian maupun hidup, baik malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya malaikat yang jatuh dalam dosa, setan tidak bisa mengambil kasih Tuhan dari kita, maupun pemerintah-pemerintah, siapapun pemerintah di atas kita, kuasa politik, presiden, raja, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau ada kuasa-kuasa yang lain, kuasa yang hebat yang seperti apa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ada orang berkata, hati-hati, iblis bisa mengambil berkat Tuhan. Tidak, iblis tidak bisa mengambil berkat Tuhan. Hati-hati, nanti orang iri bisa mengambil berkat Tuhan. Tidak ada orang boleh iri, tidak ada. Apa yang Tuhan berikan buat kita, kasih Tuhan, keselamatan, tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri. Urapan, apalagi yang terbaik semuanya tidak bisa. Perhatikan, pegang ini baik-baik. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh jadi buruk, tetapi itu bukan membuktikan kasih Tuhan berubah. Bukan membuktikan Tuhan meninggalkan kita. No way, no at all. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Rasul lain, seorang rasul yang kita kenal dengan rasul kasih. Tentu sudah tahu siapa dia? Rasul Yohanes. Dia mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yang saya ambil dalam Yohanes 10 ayat 27 dan ke-29. Yuk kita buka Yohanes 10 ayat 27-29 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku
lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yuk kita ulang yuk. Kalau tadi perkataan hamba-hambanya, sekarang perkataan Tuhan sendiri berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara dan saya domba Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan kita sudah mengikut Tuhan. Kita sekarang sedang berjalan mengikuti Tuhan, mengikuti suara Tuhan. Dan ini yang ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara perhatikan, Yesus yang berkata, Bapa yang sudah memberikan kita kepada Yesus, dan Yesus sudah mati dan menebus hidup kita, dan kita diberikan hidup yang kekal, dan kehidupan yang dia berikan, keselamatan yang dia berikan, kekal selama-lamanya. Tidak mungkin kita tidak diselamatkan. Walaupun saudara pernah jatuh, saudara pernah menyangkal Tuhan, pernah hidup dalam keadaan yang buruk seperti bangsa Israel, Tuhan akan mendisiplin engkau, Tuhan akan mengganjar engkau, tapi Tuhan tidak mengambil keselamatan dari engkau. Saudara perhatikan ini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Saudara percaya Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, termasuk keselamatan, ada orang lain yang lebih hebat dari Tuhan yang bisa mengambil? Dulu saya bilang, ada diri kita sendiri. Nah, kita menolak keselamatan itu. Nah, saudara perhatikan. Waktu kita menolak keselamatan, tandanya kita belum diselamatkan. Mungkin saudara ada di gereja, mungkin saudara kelihatannya seperti bertobat, tetapi sesungguhnya keselamatan kita belum benar. Tetapi kalau keselamatan kita sudah benar sungguh-sungguh, sekali untuk selamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut keselamatan kita dari tangan Tuhan kita, karena Dia menjaganya. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. My God, my God, my God. Saya bersyukur, saya punya Tuhan, saya punya Raja, saya punya kasih yang begitu agung, begitu luar biasa. Seorang ibu bisa melupakan anak yang dikandungnya, tetapi Bapa tidak mungkin melupakan. Saudara, jangan dengar pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa kita bisa hilang keselamatan. Keselamatan yang benar di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dipegang dan dijaga. Judul khotbah ini, judul seri ini, makanya saya berikan kasih Tuhan yang tidak mungkin tergoncangkan. Kasih Tuhan yang tidak mungkin bisa diambil dari tangan kita. Karena kita dijagai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Dia sudah memateraikannya di atas kayu salib. Dan Dia berkata, it is finished. Semua proses penebusan, semua proses keselamatan, semua proses berkat, semua proses kemuliaan sudah selesai Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan tidak ada satupun yang bisa mengutik-utiknya lagi. Karena kita sudah dimateraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan itu sebabnya tiap minggu kami di Rock Sydney melakukan perjamuan kudus. Karena kami mengesil, memateraikan semua janji-janji Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan, perkataan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami akhiri perkataanku hari ini. Tetapi hamba percaya Tuhan bahwa Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Roh Kudus terus berkarya di dalam diri kami. Materaikan setiap perkataanku Tuhan.
Kalau iblis mencoba mau melintir menjadi pengertian-pengertian yang keliru, kami patahkan dalam nama Yesus. Tetapi biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dan menjamah tiap-tiap hati kami yang hadir maupun yang mendengarkan lewat online. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu yang menggaranti kasih-Mu, keselamatan-Mu, berkat-Mu, apapun yang daripadamu tidak berkesudahan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk itu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini yang sakit Kau jamah sembuh, yang lemah Kau jamah menjadi kuat, yang dalam kebingungan Kau berikan jalan keluar, yang dalam keadaan kesesakan Kau berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sedang membutuhkan berkat jasmani Kau berkati, Kau buka jalan bisnis, Kau buka jalan pekerjaannya. Yang sedang dalam kesehatan Tuhan Kau berikan kesembuhan. Engkau Jehovah Jireh yang melakukan semuanya. Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan, dan Engkau Tuhan yang maha agung, yang maha adil, yang maha kuasa. Dan hamba ucapkan berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau semuanya mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.